kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Jangan mengada-ada. Presiden juga meminta supaya para menteri dan para penasihat khusus presiden selalu memikirkan nasib rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Setelah 6 bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi. Enggak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi. Perkenalkan, nama saya Suwandi Sitohang. Di sini saya akan mengkritis tentang di mana yang di kepemimpinan Prabowo Gibran yang dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Di sini saya akan mengkritisi di mana pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah dilantik tanggal 20 Oktober 2024, di mana beberapa kabinet sudah dilantik dan sudah sah. Dan saya mengkritis tentang gimana di pemerintahan kabinet Prabowo Gibran ini. Dari sebelumnya, dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo Gibran ini banyak perubahan di kabinet. Terutama tentang di kabinet sebelumnya itu hanya 34, tapi setelah di pemerintahan Prabowo Gibran ini menjadi 48. Dan beberapa wakil lainnya. Berjumlah ada 109 yang bekerja di pemerintahan Gibran ini. Pertanyaan saya, apakah setelah bertambahnya dengan di kabinet ini, apa pemerintahan ini akan menjadi lebih baik kah? Atau menjadi menurun? Atau ini hanya sesaat politik? Soalnya dari 34 menteri dari sebelum Indonesia Maju, di kabinet Indonesia Maju di kabinet Merah Putih ini, itu apakah akan membuat perubahan lebih besar dari sebelumnya? Atau ini hanya menambah anggaran? Kenapa? Dengan menambahnya beberapa menteri yang ada di kabinet Merah Putih ini, itu akan menambah anggaran dari sebelumnya. Dengan adanya menambah pemerintahan ini, Indonesia ini akan membuat maju. Dan yang kedua, apakah akan menambah prosedur? Padahal kita itu di zaman sekarang ini harus mengurangi beban atau peraturan-peraturan yang terjadi. Kalau bisa itu lebih cepat. Dengan adanya penambahan menteri dan penambahan prosedur, itu akan menambah peraturan juga. Soalnya semakin menambah meja, berarti peraturan bakalan bertambah. Semakin sedikit meja, semakin prosedurnya bakalan lebih disingkatkan. Atau ini hanya kepentingan politik saja. Di sini saya mengkritik di mana anggaran akan bertambah dan banyak yang akan dibangun di beberapa tempat menteri-menteri yang sudah ada di sebelumnya. Yang kedua, itu bagaimana dengan menteri-menteri yang belum berpengalaman di bidangnya masing-masing. Di sini saya mengkritik dengan adanya menteri-menteri yang baru, apakah akan memberi efek ke depannya? Apakah memberi solusi ataupun memberi yang terbaik? Banyak
banyak sekarang pelantikan ini dengan adanya menambah politik dan menteri dan menambah wakil-wakilnya. Di sini saya mengkritik itu bagaimana alasan dengan menambahnya meja ini akan memberi maju Indonesia. Oke, saya terima. Tapi ke depannya, apakah dengan menambah ini, apakah Pak Prabowo Gibran ini memberi efek yang lebih baik ke kita sendiri untuk negara ini? Banyak bertanya-tanya bagaimana. Di sini saya akan menanyakan bagaimana dengan elektabilitas pemerintahan, di mana kaum intelektualitas akan menganalisis apakah dengan kementerian yang baru mampu memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang ada, atau hanya menambah struktur birokrasi tanpa dampak signifikan. Mereka akan menilai dampaknya bagaimana kualitas pelayanan publik, efisiennya atau anggarannya ini dapat diperbaiki yang bisa dilihat di lapangan. Dan ada juga orang berpikir bagaimana keseimbangan kepentingan politik dan profesional hanya ini dapat menjaga profesional dengan integritas para pejabat. Sering menjadi sorotan di kaum masyarakat. Apakah dengan pembentukan kementerian baru ini mengkomodasikan kelompok tertentu atau untuk menjauh kepentingan praktis? Di sini elektoral apa yang akan mempertimbangkan apakah ini menciptakan birokrasi yang efisien atau adil, malah membuat koordinasi politik. Baru yang selanjutnya saya akan menanyakan ini gimana kinerja atau akuntabilitasnya di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ini. Di sini saya bagaimana kaum intelektual biasanya dikritis terhadap aspek akuntabilitasnya. Mereka akan mempertanyakan ukuran keberhasilannya dari kementerian baru, indikator kerjanya, dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi serta dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Baru bagaimana itu urgensinya, relevansinya terhadap masyarakat di Indonesia. Dengan mempertimbangkan urgensi atau referensi, kementerian baru ini akan benar-benar dibutuhkan, atau apakah hanya bisa integrasinya dengan kementerian yang sudah ada. Intelektual akan mempertanyakan apakah kementerian baru ini sesuai dengan kebutuhan yang nyata atau hanya menambah beban anggaran atau administrasi negara. Itu bagaimana dengan urgensi yang ada, atau bagaimana mengurangi masalah yang ada akan datang. Jadi di sini saya menanyakan lagi bagaimana dampak jangka panjangnya. Sebagai pemikiran kritis, saya sangat berpikir bagaimana pemikiran strategis yang intelektual juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap struktur pemerintah, stabilitas, aktivitas keseluruhan sistem pemerintahan. Apakah kementerian ini hanya membantu atau malah menghambat pembangunan nasional di masa datang? Secara keseluruhan, para intelektual yang kritis biasanya berharap agar pembentukan kementerian baru selalu diserahkan tujuan pragmatis untuk kepentingan bangsa dan bukan sekedar upaya memperluas kekuasaan atau mengamutiskan kepentingan politik. Ya, di sini saya mempertanyakan itu bagaimana, apakah dengan dibentuknya suatu kementerian ini, apakah cuma hanya sekedar untuk menambah kekuasaan saja? Di sini saya mempertanyakan dengan beberapa kaum di kabinet
yang katanya di media sosial itu kaum plus-plus. Itu bagaimana dengan di kaum merah ini akan memberi dampak yang lebih baik. Soalnya di pemerintahan sekarang ini banyak yang bergabung partai politik di merah putih. Dan hanya berapa saja yang beroposisi. Di sini mempertanyakan bagaimana demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, apakah ini akan memberi yang terbaik atau hanya untuk kepentingan masing-masing. Soalnya banyak di masyarakat yang beredar, di sini banyak juga yang berpikir ini dengan adanya kementerian yang ada di kabinet Prabowo Gibran ini, banyak hanya berpikiran ini karena pendukungnya saja. Ini hanya karena untuk kepentingan politiknya saja. Tapi saya berharap dengan di pemerintahan Prabowo Gibran ini, dengan menambahnya menteri yang ada di kabinet Prabowo Gibran, saya ingin berharap memberi dengan kinerja yang lebih baik ataupun memberikan efek di masyarakat, di mana dengan kesenjangan masyarakat ini bisa tercapai. Seperti pendidikan. Bagaimana pendidikan di Indonesia ini akan lebih baik. Tidak hanya merubah ajarannya. Yang kedua, kesehatan di Indonesia. Kesehatan di Indonesia termasuk minim dari sebelumnya. Saya hanya berharap di kesehatan di Indonesia ini akan lebih meningkat dari sebelumnya. Karena banyak di masyarakat masih kekurangan gizi. Dengan program yang dilakukan Prabowo Gibran ini, dengan makan gratis di sekolah akan memberi efek terhadap anak-anak bangsa di Indonesia ini, biar tidak kekurangan gizi. Dan saya berharap anggarannya tepat sasaran. Jangan hanya ada di sekitarnya saja yang melakukan pemotongan. Dan saya juga berharap juga dengan adanya makan gratis ini, masyarakat gizinya terpenuhi. Dan di sini juga saya mengkritik bagaimana di pemerintahan Prabowo Gibran tentang ekonomi di Indonesia. Saya berharap dengan Bapak Erlangga sebagai Menteri Ekonomi, yang sebelumnya dia sebagai Menteri, saya berharap ekonomi di Indonesia ini semakin bertambah, semakin meningkat, semakin bertumbuh untuk kemajuan kebersamaan. Dengan pengalaman yang dialami oleh Bapak Erlangga, saya harap Indonesia ini lebih baik dan banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baru saya mengkritik tentang hukum di Indonesia. Bagaimana selama ini di hukum Indonesia hanya tumpul di atas tapi keras di bawah. Indonesia Arab dengan pengalaman dengan Prabowo Gibran yang sudah ada sebelumnya di pemerintahan,
banyak masyarakat berharap kepada Bapak Prabowo Gibran, hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena banyak keluhan di masyarakat, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Tapi terutama di sebelumnya banyak kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat tentang hukum di Indonesia tidak pernah direspon kalau tidak menggunakan duit. Dengan harapan di masyarakat Indonesia ini berharap kepada Bapak Prabowo Gibran agar hukum di Indonesia ini lebih tegas dan untuk pejabat juga tegas. Baru yang berikutnya, bagaimana dengan korupsi di Indonesia ini harus ditegaskan. Orang yang melakukan korupsi, Indonesia juga berharap itu dilakukan perampasan aset agar yang melakukan korupsi ini jerah dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan di sini juga saya berharap dengan di kabinet merah putih ini Prabowo Gibran akan menjadi topik yang menarik di perhatian para elektoral di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan dan pandangan kritis, mereka akan menilai keputusan ini dari sebagai sudut pandang strategis dan teknis. Beberapa perspektif kritis kaum yang berpendidikan terhadap kabinet merah putih ini. Dengan evaluasi efektivitas dan terstruktur di kementerian baru ini, mereka akan menganalisis apakah kementerian ini tersebut dibentuk untuk memperkuat pelayanan publik, mempermudahkan birokrasi, atau sekedar memenuhi agenda politik tertentu. Kementerian ini dibentuk tanpa dasar kebutuhan yang jelas. Biasanya dianggap sebagai terobosan anggaran, ataupun intelektual cenderung mengkritik keras struktur birokrasi yang berlebihan yang tidak efektif. Baru saya akan mengkritik bagaimana netralisasi politiknya itu. Intelektual yang berpendidikan sering melihat profesional dalam pemerintahan sebagai aspek penting yang ada dijaga. Mereka akan mengkaji apakah kementerian baru di kabinet Prabowo Gibran diisi oleh orang-orang yang ahli atau justru diisi dengan memfasilitasi kepentingan politik. Di sini saya berharap apa yang dibuat Bapak Prabowo Gibran, menteri-menterinya, saya berharap sudah di bidangnya masing-masing. Jangan hanya sebagai kepentingan politiknya saja. Saya berharap dengan terobosan yang dilakukan Bapak Prabowo Gibran, Indonesia ini menjadi lebih baik, sejahtera, dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat untuk mempersatukan negara kita Indonesia ini, di mana banyak berapa wilayah yang ingin memerdekakannya sendiri. Baru saya berharap bagaimana indikator kinerja kaum intelektual yang menyoroti pentingnya indikator kinerja yang terukur dan akuntabilitasnya yang jelas dari kementerian baru ini,
mereka akan mempertanyakan bagaimana kementerian ini dapat memberikan dampak yang konkret dan langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dalam pemerintahan yang sehat, kementerian baru seharusnya memiliki tujuan yang jelas, target yang terukur, serta rencana evaluasi kinerja yang transparan. Bagaimana anggarannya transparan dan yang dikeluarkannya itu berdampak ekonomi. Dengan banyaknya kebutuhan anggaran yang bersifat prioritas, para intelektual ini akan mengkritisi dampak pembentukan kementerian baru ini terhadap keuangan negara. Intelektual berpendidikan umumnya sangat kritis terhadap penggunaan anggaran yang kurang produktif. Mereka akan mempertimbangkan apakah biaya operasional kementerian baru ini akan berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional atau justru menambah beban anggaran yang tidak perlu. Jadi harapan saya, anggaran yang dikeluarkan oleh kabinet atau menteri itu memberi dampak ke masyarakat ekonomi di Indonesia, menambah kesejahteraan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan, dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Jangan hanya di daerah tertentu saja. Saya berharap kepemerintahan Prabowo Gibran ini dengan memberi yang terbaik di masa akan datang. Jadi, dengan ada terobosan baru yang diberikan Prabowo Gibran, ini tidak hanya semata-mata saja, tapi akan memberi lebih baik dan memberi kemajuan masyarakat, tidak kekurangan gizi, dan berpendidikan yang merata. Dari timur ke barat, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke menyeluruh akan mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Karena banyak yang belum terpenuhi ataupun tidak mendapatkan keseluruhan di pemerintahan ini. Jadi, untuk Bapak Prabowo Gibran, saya harap ke depannya, saya berharap dengan program-program yang ada Bapak usulkan atau yang Bapak yang mau kerjakan, ini memberi efek ke masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari arahan saya. Om Swastiastu, terima kasih.